Halo teman-teman, selamat datang di course Java, di mana di sini kita akan belajar Java Thread ya, atau lebih dikenal dengan parallel dan juga concurrent programming. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela pekerjaan saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di programmerzamannow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa chat lewat Telegram ya, karena saya sering aktif di Telegram. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh konsultasi dari perusahaan teman-teman misalnya ya, teman-teman bisa konsultasi via email ke email pribadi saya. Oke. Sebelum teman-teman belajar materi Java Thread ini, pastikan teman-teman sudah mengerti tentang Java-nya. Jadi, yang namanya parallel dan concurrent programming itu bukan hal yang dasar ya, ini materi yang sangat advance gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sudah mengerti materi-materi sebelumnya yang sudah saya buat juga ya. Ini semuanya sudah saya buatkan course-nya semua. Jadi teman-teman perlu belajar Java dasar, Java Object Oriented Programming, Java Generic, Collection, dan juga Stream ya. Java Lambda, dan juga teman-teman harus ngerti tentang Apache Maven ya, untuk build tool-nya. Jadi ini materi-materi yang teman-teman wajib ya pelajari dulu sebelum teman-teman mulai materi yang Java Thread ini. Oke, kalau teman-teman udah mempelajari semuanya, kira-kira agendanya apa sih yang akan kita bahas? Agendanya akan banyak sekali ya. Kita akan berkenalan nanti dengan concurrency, itu apa gitu ya, concurrent programming itu seperti apa. Lalu kita akan belajar tentang thread, synchronize, lock ya, ada juga deadlock, ada race condition, thread pool, executor service, dan banyak banget. Ini materinya banyak sekali ya sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah agenda-agenda yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya. Kita akan langsung mulai masuk ke materi pertama. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan concurrency ya, atau parallel programming. Nah, dahulu ya sejarahnya ini, sejarah concurrency. Jadi dahulu itu komputer hanya menjalankan sebuah program pada sewaktu-waktu. Jadi dulu itu biasanya kalau kita menggunakan sistem operasi yang zaman dulu gitu ya, masih awal-awal komputer ada, biasanya komputer itu hanya menjalankan satu program pada satu waktu, ya tidak seperti sekarang nih. Nah, karena hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, hal ini tidak efisien ya, dan memakan waktu yang lama, karena hanya bisa mengerjakan satu tugas pada satu waktu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngetik misalnya, buka aplikasi untuk mengetik gitu ya teman-teman harus buka dulu. Kalau teman-teman mau ganti, saya mau buka aplikasi kalkulator misalnya ya, teman-teman harus tutup dulu aplikasi untuk mengetik tulisannya gitu ya. Nanti kita buka lagi aplikasi kalkulator. Jadi biasanya dulu seperti itu ya. Jadi teman-teman pada satu waktu cuma bisa ngerunning satu aplikasi. Nah, tapi semakin ke sini sistem operasi untuk komputer itu semakin berkembang ya. Sekarang sistem operasi bisa menjalankan program secara bersamaan ya, dalam proses yang berbeda-beda ya. Bahkan dia terisolasi dan saling independen antar program. Maksudnya apa? Jadi kalau sekarang ya mungkin teman-teman yang lahir era 90-an ke sini gitu ya menggunakan komputernya udah ini bisa menjalankan lebih dari satu program ya. Jadi teman-teman misalnya bisa buka browser sambil dengerin musik gitu ya. Habis itu teman-teman bisa sambil nonton video gitu ya. Habis itu bisa sambil main game di komputernya, itu bisa semuanya. Jadi semuanya bisa berjalan secara istilahnya paralel ya, bareng-bareng semuanya ya. Itu tidak hanya dari komputernya, tapi didukung dengan sistem operasinya yang sekarang yang semakin berkembang. Oke. Nah, program biasanya berjalan dalam sebuah proses. Jadi saat teman-teman menjalankan aplikasi ya, program, misalnya teman-teman membuka browser gitu ya, itu biasanya dia running dalam bentuk yang namanya proses ya. Dan proses itu biasanya memiliki resource yang independen dengan proses lain. Maksudnya apa? Kalau teman-teman buka browser Google Chrome, contohnya habis itu teman-teman buka ini misalnya aplikasi Microsoft Word, itu dua-duanya independen prosesnya ya. Kalau teman-teman misalnya salah satu aplikasinya crash, aplikasi yang lain tidak akan crash ya. Jadi kalau misalnya Google Chrome-nya nge-crash gitu ya, teman-teman aplikasi Microsoft Word-nya tetap akan jalan seperti normal biasa ya. Kecuali sistem operasinya yang crash ya. Kalau sistem operasinya crash berarti semua aplikasinya crash. Nah, tapi intinya saat ini sistem operasinya udah canggih, jadi semua program itu akan dijalankan di proses yang berbeda-beda. Dan semuanya akan berjalan independen, tidak ada saling berhubungan gitu ya.
Jadi sekarang itu sistem operasi tidak hanya bisa menjalankan multiple proses ya, namun dalam proses kita bisa menjalankan banyak pekerjaan sekaligus. Jadi nggak cuma ngerunning beberapa aplikasi sekaligus ya, artinya beberapa proses, tapi bahkan teman-teman di dalam proses itu sendiri bisa menjalankan proses beberapa secara sekaligus. Atau kita bilang namanya adalah proses ringan, atau lebih dikenal dengan istilahnya adalah thread. Contohnya, contoh yang paling simpel itu teman-teman misalnya buka Google Chrome gitu ya, teman-teman kan bisa langsung buka beberapa tab. Itu jalannya masing-masing antar tabnya, padahal di satu proses aplikasi yang sama ya. Teman-teman bisa bikin 2 tab misalnya, yang satu nonton video, yang satu lagi dengerin musik, itu juga bisa ya. Nah, itu namanya adalah proses ringan atau istilahnya adalah thread ya, yang akan kita bahas di materi ini. Nah, thread membuat proses aplikasi bisa berjalan tidak harus selalu sekuensial ya. Kita bisa membuat proses aplikasi berjalan menjadi asinkronas atau paralel. Jadi, sekarang itu hampir semua bahasa pemrograman itu mendukung yang namanya thread gitu ya. Jadi dengan adanya thread, kita walaupun bikin satu aplikasi, tapi aplikasi kita bisa berjalan paralel di dalamnya. Banyak thread yang bisa kita buat atau proses ringan contohnya. Ya paling simpel tuh kayak teman-teman buka Google Chrome, teman-teman bisa buka beberapa tab langsung gitu ya. Itu kan bisa buka beberapa tab, bahkan salah satu tabnya bisa dengerin video, satu tabnya dengerin musik, bahkan beberapa tab bisa buka video secara berbarengan, itu bisa. Artinya apa? Artinya prosesnya jalan masing-masing. Artinya proses ringan itu ya namanya, atau istilahnya adalah thread. Oke. Nah, sekarang kita sudah hidup di zaman yang namanya multi-core ya, di mana bahkan smartphone saja itu sudah menggunakan multi-core gitu ya. Smartphone yang saat ini prosesornya udah tidak lagi single core, itu rata-rata sekarang sudah multi-core. Nah, multi-core ini sangat menguntungkan ketika kita misalnya membuat aplikasi yang menjalankan proses atau thread-nya secara bersamaan, atau istilahnya multi-thread gitu ya, atau misalnya paralel. Jadi, penggunaan banyaknya core ini ya, penggunaan banyaknya multi-core ini di CPU-nya, jadi itu menguntungkan buat kita yang membuat aplikasinya yang multi-thread. Kenapa? Karena otomatis nanti thread itu bisa dijalankan di tiap core-nya. Jadi semakin banyak core, semakin kencang prosesnya ya, karena otomatis langsung banyak banget thread yang bisa dieksekusi oleh si CPU-nya. Jadi kita sekarang udah hidup yang namanya di zaman multi-core. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya concurrency dengan paralel? Jadi ini sebenarnya lebih ke konsep sih ya. Jadi teman-teman mungkin agak bingung loh, kenapa judulnya pengenalan concurrency, kenapa nggak bilang aja pengenalan paralel? Oke, sebenarnya concurrency dan paralel itu dua hal yang berbeda. Tapi pada kenyataannya saat kita membuat concurrency programming ya, membuat concurrency program gitu ya, rata-rata kita biasanya implementasi paralel juga ya. Jadi kadang banyak yang bingung antara concurrency dan juga paralel. Sebenarnya kita tidak perlu memusingkan itu. Kenapa? Karena biasanya itu udah satu paket ya. Kalau teman-teman bikin paralel, pasti biasanya pakai concurrency juga. Kalau teman-teman bikin concurrency, biasanya dalamnya ada paralel juga. Nah, karena saat ini kita pasti akan menggunakan keduanya ketika membuat aplikasi. Concurrency ini ya, artinya dia mengerjakan beberapa pekerjaan satu persatu pada satu waktu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman contohnya manusia gitu ya, kita makan, habis makan, berhenti dulu, habis itu minum, habis selesai itu berhenti, balik lagi makan ya, habis itu berhenti, habis itu ngobrol contohnya. Setelah ngobrol, kita berhenti, habis itu makan lagi. Nah, itu adalah proses yang namanya concurrency. Pada satu waktu, kita hanya melakukan satu hal, tapi kita bisa berganti-ganti pekerjaan. Nah, itu adalah namanya concurrency. Nah, lantas apa itu paralel? Paralel artinya mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada satu waktu. Contohnya teman-teman sambil nelpon, sambil masak contohnya, bareng gitu ya. Nah, itu namanya paralel. Jadi seperti itu. Jadi biasanya concurrency dan paralel itu erat kaitannya. Karena kan kita bisa bergonta-ganti pekerjaan gitu ya, tapi kita juga bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi intinya kalau dikerjakan bareng-bareng sekaligus ya, lebih dari satu, itu namanya adalah paralel. Tapi kalau bergonta-ganti ya, itu namanya adalah concurrency. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Kalau ini adalah proses aplikasi kita ya, ini kita mengerjakan A, tiba-tiba pindah ke B, balik lagi ke A, pindah lagi ke B, balik lagi ke A. Nah, ini namanya adalah concurrency. Nah, kalau misalnya paralel ya, ada dua pekerjaan, dia di running langsung ya, dua-duanya. Jadi ini prosesnya langsung berjalan independen antar pekerjaannya, tapi dia runningnya bareng ya. Jadi seperti ini. Jadi ini bedanya paralel dengan concurrency. Ya teman-teman nggak usah bingung ya, karena secara default saat kita membuat aplikasi yang
ini yang concurrent itu biasanya kita akan paralel juga ya, karena sekarang kita hidup di zamannya multi-core. Jadi jarang banget kita akan mengeksekusi satu hal itu harus satu-satu ya. Jadi ya jarang kayak gini biasanya sekarang. Jarang satu seperti itu jarang ya. Biasanya selain kita bisa pindah-pindah seperti ini, kita juga akan running dalam paralel. Jadi seperti ini. Oke, contoh concurrency dan paralel. Contohnya misalnya ya, tadi kan kita lebih istilahnya kayak manusia ya. Nah, sekarang kalau aplikasi nih. Nah, browser adalah aplikasi yang concurrent juga paralel contohnya. Jadi kalau teman-teman buka browser apapun itu, Google Chrome, Microsoft Edge gitu ya, Firefox dan yang lain-lain, itu browser akan melakukan proses yang namanya concurrent ketika membuka halaman web ya. Browser akan pertama melakukan HTTP request, lalu download filenya, HTML-nya gitu ya, CSS-nya, JavaScript-nya, lalu merender ya dalam tampilan webnya. Artinya pada satu waktu dia ngerjain satu hal, tapi dia bisa berganti-ganti hal yang dia kerjakan ya. Nah, tapi juga browser akan melakukan proses paralel. Contohnya apa? Ketika dia membuka beberapa tab sekaligus ya. Jadi kan kita jarang banget ya membuka satu tab ya. Kita biasanya buka beberapa tab. Nah, itu artinya dia running secara paralel. Jadi beberapa tab jalan bareng. Tapi dalam satu tabnya itu runningnya adalah concurrent. Jadi di tab yang satu misalnya kita download file, di satu lagi tab kita nonton video, atau di satu tab lagi kita dengerin musik. Nah, itu namanya paralel. Jadi saat ini biasanya kita akan gabung ya antara concurrency dan paralel. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi apa bedanya concurrency dan paralel. Oke, lantas apa bedanya sinkronus sama asinkronus? Jadi biasanya kalau kita belajar multi-thread programming gitu ya, atau paralel atau concurrency, kita sering ada istilahnya namanya sinkronus atau juga asinkronus. Oke, ini nggak perlu bingung juga ya, saya jelaskan. Jadi saat kita membuat aplikasi yang concurrent atau paralel, kadang kita sering menemui istilah yang namanya sinkronus atau asinkronus. Nah, tidak perlu bingung ya dengan istilah tersebut. Secara sederhana, sinkronus itu adalah ketika kode program kita berjalan secara sekuensial, jadi bertahap ya. Dan semua tahapannya ditunggu sampai prosesnya selesai, baru akan dieksekusi ke tahapan selanjutnya. Jadi defaultnya kode program yang sebelumnya sudah kita pelajari gitu ya, itu sebenarnya jalannya secara sinkronus. Sinkronus itu simpelnya adalah semua kode programnya akan ditunggu sampai selesai, baru dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kalau ada 10 baris, baris pertama dieksekusi, ditunggu ya, sampai baris pertama selesai, habis itu baris kedua, setelah selesai, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke-10. Itu namanya adalah sinkronus. Jadi istilahnya ada yang bilang namanya blocking gitu ya, ditungguin sampai selesai eksekusinya. Nah, tapi ada kebalikannya ya, namanya adalah asinkronus. Artinya apa? Ketika kode program kita berjalan, kita tidak perlu menunggu eksekusi kode tersebut selesai. Kita bisa lanjutkan ke tahapan kode program selanjutnya ya. Biasanya istilahnya di sini ada yang bilang non-blocking juga ya, tidak di-block istilahnya. Jadi kalau misalnya kita ada kode program asinkronus, ada 10 baris, baris pertama dieksekusi padahal belum selesai, itu langsung dilupakan. Dia akan langsung lanjut ke baris kedua. Selanjutnya setelah baris kedua misalnya tetap asinkronus, dia akan dieksekusi tapi tidak ditunggu ya, dia akan langsung lanjut ke baris ketiga dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini. Ini yang sinkronus. Jadi misalnya ini kode program kita. Kalau ini sinkronus, kode pertamanya dia akan ditungguin contoh 5 detik ya. Habis itu selesai ditungguin lagi 4 detik, selesai ditungguin 2 detik, ditungguin lagi 2 detik. Jadi totalnya sekitar ya ini totalnya ya kode program kita ini kalau sinkronus. Nah, kalau asinkronus ya kode program kita, maka semuanya akan berjalan masing-masing. Ketika dieksekusi langsung jalan sendiri, eksekusi jalan sendiri, eksekusi jalan sendiri, eksekusi jalan sendiri. Nah, makanya biasanya yang kode asinkronus itu lebih cepat ya. Kenapa? Karena biasanya prosesnya paling lama ya, prosesnya yang paling lama aja. Contohnya di sini adalah 8 detik. Kalau kodenya sinkronus, maka kita harus nungguin 5 detik dulu, 6 detik, 3 detik, baru 8 detik, ditungguin satu-satu. Tapi kalau asinkronus, semuanya jalan masing-masing. Jadi ini adalah pengenalan tentang concurrency. Jadi harapannya sekarang teman-teman sudah paham ya, concurrency. Nextnya kita akan mulai praktek ya, membuat aplikasi yang concurrent di Java. Sebelum kita mulai praktek ya, belajar Java Thread, kita akan buat project-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan Apache Maven ya, sebagai project manajemennya. Dan untuk membuat project-nya, kita bisa menggunakan website start.spring.io. Jadi di sini bisa kita gunakan ya, untuk bantuan mengenerate project-nya.
Oke, jadi di sini untuk project-nya tipenya kita pilih Maven Project ya. Selanjutnya di sini language-nya Java. Lalu di sini biarkan saja ya default-nya. Lalu di sini grupnya kita akan pakai nama grupnya contohnya Programmer Zaman Now. Artifactnya contohnya di sini nama project-nya belajar Java Thread ya. Lalu namanya di sini belajar Java Thread. Oke, description-nya apa? Contohnya di sini belajar Java Thread. Oke, lalu package-nya programmer.zaman.now.thread contohnya. Oke, lalu di sini kita pilih jar ya. Lalu di sini versi Java-nya. Silakan sesuaikan dengan laptop teman-teman ya menggunakan Java versi berapa. Kalau pakai Java 8, pakai 8, kalau 11, 11. Saat ini yang paling terbaru saat saya buat ya, itu adalah Java 16. Jadi saya akan pakai yang Java 16 yang paling terbaru. Karena saat saya buat videonya ini, versi yang terbarunya adalah versi 16. Oke, kita akan generate. Saya akan simpan di desktop. Selesai, kita ekstrak ya. Selanjutnya kita cek. Sudah ada ya di desktop di sini. Nah, ini belajar Java Thread ya. Ini isinya adalah Maven Project. Oke, selanjutnya kita akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Desktop, belajar Java Thread, dan kita open. Oke, selesai ya. Nah, biasanya di awal kita perlu download dulu, jadi biarkan sampai downloadnya selesai. Teman-teman tidak perlu menambahkan library JUnit lagi ya, karena di dalam projectnya otomatis sudah ada JUnitnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, nah udah ada library JUnitnya ya, JUnit versi 5. Jadi teman-teman tidak perlu tambahkan di POM XML-nya, di sini library JUnitnya udah tidak perlu lagi. Jadi sekarang projectnya udah jadi, kita sudah siap mulai praktek ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membahas tentang thread di chapter selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mulai ya dari materi yang pertama, yaitu tentang thread. Jadi kunci dari Java Thread itu ya adalah thread ya. Jadi kita akan bahas yang paling pertama itu tentang thread. Oke. Di Java, implementasi concurrency dan juga parallel programming itu dapat menggunakan yang namanya thread. Ya. Thread ini direpresentasikan dalam sebuah kelas namanya sama, yaitu adalah thread juga. Dia ada dalam package yang namanya java.lang. Ya. Jadi kalau dalam package java.lang ini, berarti teman-teman sebenarnya tidak perlu import lagi. Ya. Sudah defaultnya semua kelas yang ada di dalam java.lang itu semuanya diimport. Ya. Jadi ini udah secara otomatis. Oke. Yang pertama teman-teman yang perlu ketahui adalah ada yang namanya thread utama. Jadi secara default saat sebuah aplikasi itu berjalan ya, aplikasi Java, itu pasti minimal dia akan membuat satu thread ya. Jadi aplikasi Java itu kalau jalan udah pasti dalam sebuah thread ya, tidak mungkin tidak ada thread. Minimal walaupun teman-teman tidak merasa membuat thread ya, sebenarnya dia jalan dalam sebuah thread. Nah, dalam aplikasi Java kita, biasanya kode program kita akan berjalan di dalam thread yang namanya adalah main. Istilahnya main thread. Nah, bahkan di JUnit pun ya, atau unit testing, dia juga punya thread sendiri. Jadi nggak tiba-tiba aplikasi itu running ya. Aplikasi itu untuk running dia butuh thread. Cuma memang kita tidak perlu secara manual membuat threadnya kalau kita mau menjalankan kode Java-nya. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu ya, untuk memastikan apakah benar ada thread-nya, kita akan gunakan seperti ini. Jadi ada static method namanya current thread. Current thread ini digunakan untuk mendapatkan thread saat ini ya, kode program kita lagi jalan di thread apa. Kalau teman-teman pengen tahu nama thread-nya, teman-teman bisa gunakan metode yang namanya getName. Seperti itu. Jadi simple banget ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan ini di JUnit atau nanti teman-teman bisa bikin main kelas, lalu teman-teman running, nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, kita akan coba ya. Oke. Kita balik ke project. Di sini saya akan hapus dulu ya kode-kode yang sebelumnya. Ini kode-kode yang di-generate sama website Spring. Ini saya hapus filenya. Ini juga filenya saya hapus. Ini file application properties saya hapus. Kita tidak butuh ya. Oke, di sini kita akan tes ya.
Di sini misalnya kita bikin namanya main application, contohnya. Lalu kita di sini seperti biasa public static void main ya. Lalu teman-teman cobain gunakan thread ya, titik current thread. Ini artinya kita mau ngambil thread saat ini ya. Habis itu titik get name kalau teman-teman pengen dapetin namanya. Contohnya di sini kita bikin ya var name, lalu kita akan print out name-nya ya. Kita coba running. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah main. Jadi, walaupun teman-teman di sini tidak merasa membuat thread ya, sebenarnya dia dibuat secara otomatis kalau teman-teman ngerunning aplikasi Java. Ini ada yang namanya main thread. Nah, gimana kalau di JUnit? JUnit juga sama. Kita akan buat ya thread test contohnya. Ini kita bikin namanya main thread. Oke, kita akan copy paste saja yang tadi. Oke, kita coba running unit testnya. Nah, lihat main thread-nya di sini keluar main ya. Artinya apa? Artinya walaupun dalam bentuk unit test ataupun ini ya aplikasi biasa ya public static void main itu dia tetap running-nya di dalam thread. Jadi ini adalah namanya thread utama. Jadi teman-teman perlu tahu ya, teman-teman walaupun tidak pernah membuat thread, sebenarnya saat teman-teman menjalankan kode program Java, dia running di dalam thread. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin membuat thread secara manual? Nah, thread merupakan proses yang ringan. Ketika teman-teman membuat thread, itu bukan berarti kita melakukan pekerjaan. Jadi, thread itu cuma kalau teman-teman bikin thread, ya udah thread aja. Thread itu sebenarnya tidak bisa langsung mengerjakan sesuatu. Kita perlu menambahkan istilahnya pekerjaannya, ya. Jadi untuk membuat pekerjaan yang dieksekusi nanti sama thread-nya, kita perlu membuat objek dari interface yang namanya runnable. Jadi ada sebuah interface namanya runnable. Selanjutnya, objek dari runnable tersebut kita masukkan ke dalam thread untuk nanti sama si thread itu dijalankan. Nah, saat thread itu menjalankan proses runnable-nya, dia akan berjalan secara asinkronus, ya. Jadi tidak akan ditunggu, ya. Artinya, dia akan berjalan sendiri dan kode program kita akan lanjut ke kode program selanjutnya. Pekerjaan yang ada dalam runnable tersebut tidak akan ditunggu sampai selesai. Nah, untuk menjalankan sebuah thread, kita bisa memanggil function yang namanya start. Saat teman-teman tidak memanggil start, maka thread-nya itu tidak akan menjalankan runnable-nya secara asinkronus. Jadi, diam aja. Ketika teman-teman panggil start, baru dia jalan. Seperti itu ya. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama kita bikin runnable dulu ya. Jadi kita bikin runnable contohnya. Jadi runnable itu bisa teman-teman buat dalam bentuk lambda ya. Karena di dalamnya cuma ada satu metode run saja. Lalu di sini teman-teman bisa bikin thread ya. Lalu ketika bikin thread sama dengan new thread, di sini dimasukkan objek runnable-nya. Nah setelah ini bukan berarti langsung jalan runnable-nya. Tidak, teman-teman harus panggil dulu start baru dia jalan. Oke, kita akan coba ya. Oke, di sini di thread test kita akan buat ya. Di sini create thread contohnya. Jadi kita bikin runnable dulu ya. Runnable ada di package java-lang. Nah, di sini kita teman-teman bisa bikin pakai anonymous class seperti ini ya. Cuma kalau ini kan kepanjangan ya, teman-teman bisa ganti menjadi lambda sebenarnya. Nah, biar lebih simple. Oke, di sini contohnya kita akan samakan di sini ya. Hello from thread, lalu di sini kita tampilkan nama thread-nya. Jadi kita akan print out hello from thread ya. Lalu di sini kita tampilkan thread titik current thread titik get name ya. Jadi nanti akan menampilkan thread ya di mana si kode program lambda ini dieksekusi. Kalau dieksekusinya di sini contohnya ya. Kalau saya panggil runnable titik run ya. Ini otomatis dia runningnya di main thread ya. Nah, lihat hello from thread main. Tapi kalau teman-teman running di thread terpisah, contohnya kita akan bikin var thread. Lalu kita masukkan runnable-nya ya. Kalau seperti ini aja, ini bukan berarti jalan ya, tidak. Kalau teman-teman coba running, lihat dia tidak jalan sama sekali. Jadi teman-teman perlu panggil yang namanya thread titik start. Ya, seperti ini, baru dia jalan. Oke, kita lihat. Nah, keluar ya. Hello from thread, seperti ini.
Ya, nama thread-nya adalah thread 0. Jadi biasanya nama thread itu dimulai dari thread 0, habis itu thread 1, thread 2, dan seterusnya. Seberapa banyak nanti teman-teman bikin thread. Nah, tapi kalau teman-teman ketika coba running, misalnya ya, tiba-tiba tidak keluar di sini, itu artinya laptop teman-teman mungkin terlalu cepat ya, sehingga prosesnya itu si thread ini belum jalan, tapi programnya keburu selesai. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini coba print out, contohnya program selesai. Nah, lihat yang keluar adalah program selesai terlebih dahulu ya. Jadi ketika start itu nggak running ini dulu, nggak. Pokoknya ketika start ya udah start aja, dia akan running secara asinkronus, tidak akan ditunggu ya. Nah, selanjutnya langsung kode programnya akan jalan ke sini, program selesai. Makanya di sini keluarnya program selesai. Tapi tidak pasti juga ya, kadang-kadang mungkin ini lebih cepat juga gitu ya. Namanya juga asinkronus gitu ya. Jadi siapa yang duluan aja, siapa yang cepet-cepetan gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin yang keluar pertama program selesai, atau yang kadang-kadang yang keluar pertama adalah hello from thread gitu ya. Atau bahkan mungkin yang kadang-kadang hello from thread-nya tidak keluar, seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau di laptop teman-teman hasilnya agak sedikit berbeda, karena memang jalannya secara asinkronus. Oke, saya akan mengenalkan istilah yang namanya thread sleep. Jadi pada saat proses development, kadang kita butuh melakukan yang namanya simulasi proses yang berjalan dalam waktu tertentu, atau anggap aja kita melakukan proses yang sangat lambat, seperti itu. Nah, untuk melakukan itu kan agak susah ya kalau teman-teman harus bikin kode programnya terlebih dahulu. Nah, untuk mensimulasikan tersebut, nah kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya thread sleep. Ya. Thread sleep ini, ya, kita bisa membuat sebuah thread tertidur, artinya berhenti diam dulu dalam waktu yang sudah kita tentukan. Contohnya teman-teman ketika running, pengen thread-nya diam dulu selama 1 detik misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan thread sleep. Ya, istilahnya tuh thread-nya ditidurkan dulu. Nah, untuk melakukan hal ini kita bisa memanggil static method sleep ya di dalam kelas thread. Jadi thread.sleep. Nah, maka secara otomatis thread akan melakukan tidur ya atau diam selama berapa lama yang kita tentukan. Nah, di sini parameternya teman-teman bisa gunakan millisecond ya. Jadi kalau 1000 berarti sama dengan 1000 millisecond alias 1 detik. Kalau 10.000 artinya 10.000 millisecond artinya 10 detik ya. Nah, tapi perlu diperhatikan method sleep ini bisa menyebabkan error namanya adalah interrupted exception. Ya, teman-teman perlu ngelakuin try catch ya terhadap errornya. Oke, seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita punya runnable-nya ya. Lalu teman-teman bikin thread sleep 2 detik contohnya di sini. Lalu teman-teman print out yang tadi sama hello from thread nama threadnya ya. Habis itu selesai. Jadi di sini artinya ketika dieksekusi dia akan diam dulu di sini selama 2 detik. Setelah dia diam selama 2 detik baru kode program yang ini dieksekusi. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba. Ini saya akan copy paste ya. Di sini thread sleep. Jadi di sini ya, kita gunakan thread.sleep. 2 detik contohnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada error ya. Errornya kenapa? Karena perlu di try catch. Jadi teman-teman perlu melakukan try catch seperti ini. Oke, ini saya pindahkan ke atas sini. Nah, artinya ketika runnable ini dieksekusi ya sama thread, maka dia akan di sini dulu 2 detik diam. Setelah selesai baru dia akan manggil ini. Oke, sekarang kita akan coba running. Nah, lihat kalau teman-teman perhatikan, yang hello from thread-nya itu tidak keluar. Kenapa? Karena kan ini running asinkronus gitu ya. Ketika dia running asinkronus, ternyata prosesnya lama nih. Lama ya, 2 detik. Ketika prosesnya lama 2 detik, ya programnya keburu sampai sini dan ke bawahnya keburu selesai. Unit test-nya keburu selesai gitu ya. Jadi, otomatis teman-teman nggak bisa lihat hasil dari 2 detik ini ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman bisa di sini tambahkan juga thread ya. Sleep ya cuma lebih dari 2 detik ya, biar ini nanti keluar dulu. Contohnya di sini 3 detik. Nah, seperti ini. Tapi di sini bisa terjadi error lagi ya. Teman-teman bisa tambahkan try catch ya, atau bikin di sininya di method unit test-nya tambahkan exception throw interrupted exception. Nah, seperti ini. Oke, kalau seperti ini harusnya keluar ya. Tapi harus nunggu sampai 3 detik. Jadi
Setelah 2 detik keluar, setelah 3 detik baru selesai programnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau simulasikan gitu ya, program yang agak sedikit lambat, teman-teman bisa gunakan thread.sleep. Oke, nah kadang kita ingin menunggunya sampai threadnya selesai contohnya ya. Nah, untuk melakukan tersebut kan sebelumnya kita menggunakan sleep ya. Jadi contohnya yang sebelumnya ini kita ngelakuin sleep di sini 3 detik. Ya. Nah, sebenarnya sih ada cara yang lebih baik ya, namanya adalah thread join. Nah, jadi kalau misalnya kita memanggil join dalam si thread, maka artinya kita akan menunggu sampai threadnya selesai. Ya. Jadi kayak di blok ya, menunggu sampai threadnya selesai. Kalau threadnya udah selesai, baru akan lanjut ke kode program selanjutnya. Jadi yang sebelumnya teman-teman harusnya jangan thread sleep 3 detik sebenarnya. Kenapa? Karena kan nanti itu kenyataannya ya, pada saat kita membuat aplikasi kan pasti thread itu nggak jelas ya, berapa lamanya. Mungkin 1 detik, mungkin 2 detik, mungkin 3 detik, dan seterusnya. Jadi dibanding teman-teman di hard code nanti menggunakan sleep untuk menunggu hasilnya, teman-teman mendingan gunakan join. Jadi kalau join itu akan ditunggu sampai threadnya selesai. Jadi contohnya seperti ini ya, di sini teman-teman setelah start ya, habis itu teman-teman join. Jadi ketika join, di sini akan ngeblok nih, diem dulu sampai proses si runnable-nya selesai. Ketika dia selesai, baru dia lanjut ke kode program di bawahnya. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Yang thread sleep ini isinya kita akan copy paste. Di sini kita ganti namanya thread join ya. Isinya sama, yang membedakan di sini ya. Jadi di sini kita tidak perlu sleep lagi. Di sini kita langsung thread titik join. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya. Menunggu selesai contohnya, habis itu join. Jadi ketika join dia akan nunggu dulu nih sampai selesai. Di sini di mana? Di sini 2 detik ya baru selesai. Nanti setelah selesai baru dia akan dieksekusi lagi kode program yang di bawahnya. Oke, kita akan coba. Nah, menunggu selesai. Nah, keluar hello from thread-nya lalu selesai. Jadi seperti itu. Jadi jangan lagi menggunakan thread sleep ya. Untuk menunggu thread. Jadi teman-teman gunakan join saja. Dengan menggunakan join berarti teman-teman nungguin sampai thread-nya itu selesai mengeksekusi runnable-nya. Oke, selanjutnya ada istilahnya yang namanya thread interrupt ya. Interrupt itu merupakan pengiriman sinyal ke dalam thread bahwa thread tersebut harus berhenti melakukan pekerjaannya. Yang namanya proses thread itu kan istilahnya itu dia akan berjalan sendiri gitu ya, asinkronus gitu ya. Nah, artinya apa? Kadang-kadang mungkin ada waktu di mana teman-teman pengen menginterrupt. Interrupt itu artinya ngasih tahu ke thread-nya bahwa pekerjaannya jangan lagi dilanjutkan misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan ya, namanya adalah thread interrupt. Nah, untuk melakukan interrupt ini kita bisa menggunakan metode yang namanya interrupt ya pada thread. Jadi ada sebuah metode yang namanya interrupt. Nah, saat kita memanggil metode interrupt, secara otomatis thread interrupted akan bernilai true ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek apakah dia sudah di-interrupt atau tidak, teman-teman gunakan thread titik interrupt. Ya, kalau nilainya false berarti dia tidak di-interrupt. Kalau nilainya true berarti dia di-interrupt. Nah, perlu diingat kode program kita ya yang ada di dalam kelas runnable ini ya nanti isinya harus melakukan pengecekan interrupted ya. Jikalau tidak, sinyal interrupt tidak ada gunanya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngelakuin interrupt, tapi ternyata di dalam kode program teman-teman, di dalam runnable-nya, itu teman-teman nggak pernah ngecek gitu ya interrupt-nya. Ya sama aja bohong gitu ya, nggak akan berhenti juga programnya. Jadi teman-teman harus selalu memastikan bahwa teman-teman mengecek proses interrupt-nya. Nah, seperti apa? Oke, kita coba. Jadi contohnya di sini kita akan bikin ini ya, runnable yang anggap aja ini runnable-nya agak sedikit lama. Jadi kita bikin iterasi, contohnya di sini ya. Iterasinya di sini teman-teman misalnya gunakan ya dari 0 sampai 10, artinya kita akan bikin 10 iterasi. Lalu tiap iterasi kita ngelakuin sleep ya, sleep selama 1 detik. Contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan running dalam thread ya. Selanjutnya setelah 5 detik kita akan interrupt. Harusnya kan di sini setelah 5 detik berhenti ya programnya. Nah, tapi lihat apa yang terjadi. Oke, kita akan bikin kode baru di sini namanya interrupt ya. Saya akan copy paste yang thread join, jadi di sini thread interrupt ya. Di sini kita akan buat perulangan 10 ya. Jadi di sini
kita samakan tadi runnable ke berapa gitu ya. Ini thread-nya cuma running 1 detik contohnya. Lalu di sini runnable kita tambahkan yang i-nya. Ya. Nah, selanjutnya di sini anggap saja kita akan thread titik sleep 5 detik ya. Anggap aja kita mau nunggu 5 detik. Setelah lewat dari 5 detik kita mau batalkan atau interrupt si thread-nya. Jadi teman-teman gunakan thread titik interrupt. Kita akan coba ya. Coba running. Nah, lihat. Ya, masih tetap keluar nih, ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan 0 1 2 3 4 ya. Nah, di sini kita sampai sini nih menunggu selesai. Nah, keluar nih. Artinya kode program yang thread interrupt itu sudah dikirim sinyalnya. Nah, di sini keluar sinyalnya interrupt ya. Ketika teman-teman ngelakuin sleep gitu ya, dia ngedetect ada interrupt ya. Artinya apa? Artinya ada yang mencoba melakukan interrupt gitu ya. Nah, tapi karena teman-teman catch, lalu di sini cuma print errornya aja, tapi teman-teman habis itu lanjutkan lagi perulangannya. Ketika di interrupt, hasilnya apa? Hasilnya jalan lagi gitu ya. Jadi istilahnya itu nggak ada gunanya teman-teman ngelakukan interrupt. Karena apa? Karena kode program teman-teman itu nggak peduli kalau ada interupsi gitu ya. Kalau ada interupsi ya udah teman-teman lanjutkan aja. Nah, ini kurang baik kalau kode program seperti ini ya. Jadi kode program yang bagus itu dia detect ya, kalau misalnya ada interrupt maka dia hentikan. Jadi seperti apa? Jadi ini contohnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman detect ada interrupt gitu ya, ketika sleep lalu di sini ada interrupt. Nah, teman-teman ketika mendapatkan interrupt exception, teman-teman langsung return. Return artinya langsung berhenti atau teman-teman lakukan break gitu ya. Biar iterasinya berhenti itu juga bisa. Ya. Jadi ini yang salah ya. Ini kita akan copy paste biar tidak hilang. Nah, ini yang benar. Jadi di sini jangan cuma exception ya, teman-teman lakukan break biar perulangannya berhenti atau ya return biar metodenya langsung berhenti gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang ini. Lihat perulangannya. Nah, lihat. 0, 1, 2, 3, 4, setelah 5 detik ya, kita kirim interrupt, dia akan kena exception di sini interrupt, lalu otomatis berhenti programnya, karena kita langsung return ketika dapat interrupt. Jadi teman-teman harus detect ya, kalau misalnya ada interrupt, hentikan kodenya. Jadi jangan sampai nggak detect interrupt, atau detect interrupt tapi nggak terlalu peduli dengan interruptnya. Jadi jangan seperti itu. Kalau misalnya yang tadi itu lakukan interrupt-nya menggunakan thread sleep ya, kalau teman-teman pengen manual ya, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Jadi thread titik interrupted ya untuk mengecek kalau misalnya dia ada interrupt baru return. Karena kan kalau yang ini pakainya thread sleep ya. Kebetulan kalau thread sleep itu dia bisa ngedetect kalau ada interrupt. Tapi kan nanti itu kalau teman-teman bikin program pasti kan tidak ada thread sleep-nya ya. Pasti seperti ini. Nah, gimana caranya untuk mendetek interrupt? Ya, teman-teman gunakan seperti ini. Kalau thread ya titik interrupted ya, nah, teman-teman langsung return seperti ini ya. Cuma kalau ini saya running pasti nggak ke interrupt karena cepat banget nih. Kalau cuma iterasi 0 sampai 10 ya, lihat keburu selesai ya. Cuma nanti ya ketika teman-teman bikin aplikasi ya, kalau teman-teman mau ngecek apakah thread-nya di interrupt atau tidak, teman-teman gunakan seperti ini. Kalau menggunakan thread sleep, kebetulan dia bisa detect interrupt-nya. Tapi kalau teman-teman manual, teman-teman gunakan thread interrupted, seperti ini. Oke, ini saya back-kan dulu ya. Biar tidak hilang kodenya, lalu di sini saya akan tambahkan if thread titik interrupted. Nah, ini kalau manual cek. Interrupted. Oke, nah selain itu secara default thread itu kan di Java dia memiliki namanya seperti yang sebelumnya ya. Jadi dia itu namanya itu adalah thread counternya. Jadi contohnya thread 1, thread 0, thread 1, thread 2 dan seterusnya. Nah, kadang-kadang ya kita pengen ngedebug thread-nya. Jadi teman-teman tuh pengen tahu ini thread-nya thread apa sih? Kita kan kadang-kadang pengen tahu ya.
Nah, ini cocok banget nih kalau teman-teman mengubah nama thread-nya sesuai dengan pekerjaannya. Kalau thread-nya cuma thread 1, thread 2, thread 3 itu kadang-kadang bingung gitu ya. Lebih baik teman-teman rubah nama si thread-nya. Contohnya seperti ini caranya. Jadi thread.set name. Ya teman-teman bisa set name-nya seperti apa ya. Biar teman-teman pengen tahu kira-kira namanya apa ya. Kalau teman-teman pengen rubah namanya. Oke, jadi di sini kita contohnya ubah ya. Thread name. Jadi kita bikin var thread sama dengan new thread. Lalu kita bikin di sini runnable-nya langsung saja. Kita print out run in thread di sini thread current thread get name. Lalu di sini sebelum kita running kita ubah dulu nama threadnya, contohnya echo gitu ya. Lalu thread start. Nah ini harusnya keluarnya nama threadnya sekarang menjadi echo, lihat ya. Jadi ini buat kebutuhan debugging ya, biar teman-teman gampang gitu ya. Ini threadnya di mana sih gitu ya, teman-teman bisa rubah nama threadnya. Jadi kalau defaultnya kan kalau kita tidak kasih nama, dia ya thread 0, thread 1, thread 2, dan seterusnya. Ya, seperti ini, thread 0. Tapi kalau teman-teman tambahkan nama, maka dia otomatis ngikutin namanya menggunakan nama threadnya. Oke, selanjutnya di dalam thread ada yang namanya thread state. Ya. Apa itu thread state? Jadi thread itu kalau di Java dia memiliki state. State itu adalah informasi state sebuah thread. Ya, state itu apa gitu ya. Nah, state itu digunakan hanya untuk mendapatkan informasi sebenarnya. State akan berubah statusnya, jadi anggap aja state itu adalah status ya, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam thread. Contohnya ya, untuk mendapatkan data state itu teman-teman bisa gunakan get state. Jadi nanti itu di dalam state itu, dia itu bentuknya adalah enum. Jadi ada enum yang namanya state. Jadi di sini ya di dalam thread itu ada yang namanya state. Get state contohnya ya. Nah, di sini dia ada enumnya ya, enumnya adalah state. Jadi di sini ada informasinya new. Kalau state-nya new artinya thread-nya baru dibuat tapi belum jalan. Nah, kalau runnable thread-nya itu ya, state-nya untuk runnable ya. Ya kalau misalnya blocked itu berarti dia lagi ngeblok gitu ya. Kalau misalnya ada lagi waiting, dia lagi nunggu. Ada timed waiting ya menunggu juga gitu ya. Ada terminated itu selesai. Kalau thread-nya lagi jalan, apa bentuknya? Ya, kalau lagi jalan berarti yang runnable. Jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan apa-apa sih ya, cuma lebih ke informasi saat ini thread-nya lagi dalam kondisi atau statusnya seperti apa. Teman-teman bisa dapatkan menggunakan get state. Contohnya seperti ini ya, kita akan coba print out ya. Misalnya di sini ketika running di dalam thread, contohnya kita print thread-nya, state-nya lagi apa. Lalu ketika pertama kali dibuat, kita print state-nya lagi apa. Ketika setelah selesai, kita print state-nya lagi apa, contohnya ya. Kita akan coba. Ini akan saya copy paste. Jadi di sini kita buat thread state ya. Kita akan print out di sini thread get current thread titik get state contohnya ya. Seperti ini. Lalu di sini kita akan sebelum di start ya, sebelum di start kita akan print lagi. Tapi yang ini thread titik get state ya. Nah, setelah itu setelah selesai kita akan print lagi. Di sini thread join untuk nunggu sampai selesai. Ini bisa error, kita tambahkan exception. Nah, lihat ketika pertama kali dibuat di sini ya, keluarnya adalah ini ya, keluarnya adalah new. Ketika jalan di sini, ini keluarnya adalah runnable. Lanjutnya setelah itu run, setelah selesai ya, maka dia statusnya terminated. Jadi kalau teman-teman mau dapetin state-nya seperti itu, teman-teman bisa gunakan metode yang namanya get state. Oke, bagian terakhir untuk thread itu ada yang namanya thread daemon. Jadi secara default saat kita membuat thread itu akan thread yang kita buat itu ya, itu disebutnya adalah user thread. Nah, kalau kita bikin kode program Java, ini bukan JUnit ya. Kalau misalnya teman-teman running aplikasi Java, nah secara default akan selalu menunggu semua user thread-nya itu selesai. Jadi kalau teman-teman bikin thread gitu ya, habis itu teman-teman thread-nya itu lama, ketika programnya harus selesai, itu dia akan ditungguin sampai programnya semua thread-nya itu selesai. Tapi beda kalau JUnit. Kalau JUnit-nya di unit test-nya, itu kalau thread-nya belum selesai tetap akan dimatikan ya. Jadi agak sedikit berbeda.
behavior atau ya cara kerjanya ya menggunakan program Java sama unit testnya. Nah, kalau kita ubah thread-nya menjadi yang namanya diamond thread, itu menggunakan sebuah metode yang namanya set diamond menjadi true contohnya, maka secara otomatis thread tersebut akan menjadi diamond thread, bukan lagi user thread. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah diamond thread tidak akan ditunggu jikalau memang program Java-nya harus berhenti. Jadi kalau program Java-nya harus berhenti, maka si diamond thread tidak akan ditunggu. Dia otomatis langsung di-kill atau dimatikan thread-nya. Nah, namun ini akan berhenti ya. Jadi kalau teman-teman misalnya manggil system exit, itu maka user thread pun akan mati. Jadi ini matinya kalau mati istilahnya itu mati graceful ya. Jadi beneran aplikasinya memang harus selesai gitu ya. Maka baru user thread-nya akan ditunggu, tapi diamond thread tidak ditunggu. Tapi kalau teman-teman manggil system exit, semua thread itu akan langsung dimatikan ya. Oke, kita akan coba ya simulasikan menggunakan main class ya. Jadi kita akan bikin main class. Coba teman-teman bikin sebuah thread, lalu teman-teman set diamond-nya menjadi false ya. Kita akan sleep 3 detik, kita lihat apakah dia ditunggu sampai selesai atau tidak. Oke, di sini saya akan bikin yang namanya diamond app contohnya. Oke, selanjutnya kita bikin thread ya, new thread. Kita bikin runnable-nya langsung. Seperti ini. Lalu thread sleep 3 detik contohnya. Oke, selanjutnya thread start ya. Kita nggak ngelakuin join ya. Kita langsung start aja. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Lihat. Nah, keluar ya run thread. Jadi dia ditungguin 3 detik ya. Jadi sampai semua thread-nya selesai. Karena kenapa? Karena default-nya saat teman-teman bikin thread itu adalah user thread. Nah, sekarang kalau teman-teman ganti set diamond menjadi true ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat, langsung selesai, langsung exit. Nggak ditunggu dulu. Jadi ini contoh-contoh kalau teman-teman pengen bikin thread yang diset sebagai diamond. Nah, kalau gitu apa gunanya? Ya, kadang-kadang kita butuh kayak semacam background job seperti itu ya, yang memang mungkin tidak terlalu penting gitu ya, buat ngecek apalah gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman set menjadi diamond gitu ya. Jadi kalau aplikasinya memang ditutup, ya udah matiin aja gitu ya. Nah, contoh kalau di Java sendiri tuh banyak sekali diamond thread, contohnya garbage collector gitu ya. Kan Java itu terkenal dengan memori garbage collectornya. Jadi kalau ada data yang sudah tidak terpakai di memorinya, dia akan dihapus. Nah, itu dihapusnya menggunakan diamond thread contohnya. Nah, kita juga bisa membuat diamond thread cukup ya. Tinggal gunakan thread, di set diamond-nya menjadi true. Jadi otomatis dia tidak akan ditunggu sampai programnya selesai. Jadi ini tentang thread. Sekarang kita akan bahas tentang REST condition. Salah satu problem yang sering sekali terjadi saat kita bikin aplikasi concurrent atau juga paralel itu problemnya adalah REST condition. REST condition itu merupakan keadaan ketika sebuah data diubah secara berbarengan oleh beberapa thread sekaligus. Dan ini biasanya menyebabkan hasil akhir yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi istilahnya itu terjadi kesalahan ya, perubahan datanya gara-gara diubah secara berbarengan oleh beberapa thread secara paralel ya, seperti ini. Oke, kita akan lakukan studi kasus contohnya ya, kapan teman-teman bisa melihat problem REST condition tersebut ya. Contohnya di sini kita akan buat sebuah kelas namanya adalah counter. Kelas ini sederhana sekali, cukup di sini ada atribut yang namanya value, ini tipenya adalah long ya, dimulai dari 0. Lalu kita akan buat sebuah metode yang namanya increment. Simple banget isinya, cuma ngelakuin increment ya, value plus plus. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah metode yang namanya get value untuk mendapatkan value saat ini. Jadi simple sekali ya. Oke, kita akan coba buat ya. Oke, di sini saya akan bikin sebuah kelas namanya adalah counter. Selanjutnya di sini kita bikin value-nya ya, dimulai dari 0 counternya. Lalu kita akan bikin metode increment ya. Di sini simple value plus plus saja, lalu get value ya untuk mendapatkan value-nya. Simple. Oke, sekarang kita akan coba lakukan increment ya, tapi lakukan di beberapa thread secara sekaligus contohnya ya. Contohnya kita running 3 atau 5 thread gitu ya.
lalu tiap thread itu ngelakuin increment sebanyak misalnya 1000 kali. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita bikin ya counter, selanjutnya kita bikin runnable, isi runnable-nya simple ya. Runnable-nya cuma ngelakuin increment ya, sebanyak di sini kebetulan 1 juta kali ya. Lalu kita bikin 3 buah thread ya, lalu menggunakan runnable yang sama, artinya isinya akan mengexecute increment si counter ini. Lalu kita akan running 3-3-nya thread-nya, artinya nanti 3 thread ini akan jalan secara paralel 3 ya, dan dia melakukan increment. Artinya, kalau benar harusnya kan dilakukan 3 kali, itu increment-nya totalnya harusnya jadi 3 juta ya. Karena kita ngelakuin increment sebanyak 1 juta per thread-nya ya. Jadi kalau 3 thread harusnya ya berarti 3 proses yang berbeda, harusnya jadinya 3 juta. Nah, kita lihat hasilnya ya, apakah benar 3 juta atau tidak. Oke, kita akan buat di sini namanya REST condition test. Counter. Jadi kita bikin dulu var counter sama dengan new counter ya. Lalu selanjutnya kita bikin runnable ya. Sama dengan kita bikin menggunakan lambda. Jadi kita bikin menggunakan perulangan sampai 1 juta. Lalu di sini kita lakukan counter increment. Simple ya harusnya ya. Nah selanjutnya kalau teman-teman coba ya running misalnya runnable run ya. Lalu 3 kali seperti ini. Artinya kan 3 kali 1 juta ya, berarti 3 juta kali melakukan increment. Kita akan print out ya, counter get value, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya 3 juta ya, benar ya. Nah, ini kebetulan runningnya sekuensial ya, running dulu, running lagi. Nah, sekarang kita coba running 3 kali ini, tapi runningnya ini menggunakan thread. Jadi kita bikin thread 1 ya, sama dengan new thread, runnable, thread 2, dan thread 3. Lalu thread 1 kita start ya, thread 2, thread 3. Setelah itu kita tunggu semua threadnya, menggunakan thread 1 join, thread 2 join, dan thread 3 join. Oke, ini ada error, kita tambahkan di exception-nya. Oke, selesai ya. Kita sekarang coba running. Nah, lihat apa hasilnya. Hasilnya berbeda. Ini jadinya 1.100.000. Padahal harusnya 3 juta ya. Tapi ini hanya sampai 1.100.000. Artinya hampir 1,8 juta data hilang counternya. Nah, kenapa ini terjadi? Inilah yang namanya problem yang namanya REST condition ya. Jadi karena di sini kita melakukan counter ya, counter itu kan menaikkan 1 ya. Jadi di sini tuh kan itu kayak aja kayak gini ya sebenarnya. Jadi value sama dengan value plus 1 ya. Atau secara nanti perhitungan di memorinya sebenarnya kita akan ada bikin variabel temporary gitu ya. Var temporary sama dengan value gitu ya. Lalu kita bikin temporary sama dengan misalnya value plus 1 gitu ya, seperti ini. Lalu baru value sama dengan temporary seperti ini. Nah, kalau ini dieksekusi oleh beberapa thread secara sekaligus gitu ya, nah bisa saja nanti orang thread-nya, maksudnya thread itu ada beberapa thread yang bisa aja di posisi ini pada waktu yang bersamaan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya value-nya nilainya misal aja pas posisi 100, nah 3 thread tersebut bisa aja di sini ya, posisinya adalah temporary-nya 100 semua. Ketika dia naikkan 1, jatuhnya 101. Ketika dia ubah lagi ke temporary, jatuhnya 101 lagi. Artinya apa? Artinya 3 thread tersebut ketika nge-update, itu semuanya jadi 101 semua. Artinya apa? Artinya kehilangan 2 counter sebenarnya. Harusnya kan nggak boleh 101 semua ya. Harusnya ada yang 101, 102, 103 seperti itu. Nah, tapi karena perubahannya itu pada waktu yang benar-benar bersamaan gitu ya, detiknya sama, milisecondnya sama, dan seterusnya, akhirnya terjadilah yang namanya REST condition gitu ya. Jadi ini problemnya seperti ini. Jadi ini memang nggak bisa dilakukan lagi kalau teman-teman seperti ini. Teman-teman harus nyari alternatif lain gimana caranya biar tidak terjadi REST condition. Jadi ini problem yang biasa kita temuin ya kalau menggunakan paralel atau concurrent programming. Jadi problem pertama yang biasa kita temuin adalah REST condition.